Pak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjadi coach ya pada praktek coaching yang akan kita laksanakan sekarang. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak siapkan? Ya, tentunya dalam praktik coaching ini kita menggunakan satu metode dengan alur tirta, yaitu menggunakan alur tirta. Jadi ada merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Ini yang akan saya jadikan acuan untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Oh iya Pak. Oke Pak. Baik ya, untuk coaching nanti kira-kira nih kompetensi apa sih, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan gitu rupanya Pak? Ya, kompetensi coaching ini sebenarnya ada beberapa, diantaranya adalah mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot, lalu memberdayakan coaching itu sendiri. Itu mungkin beberapa kompetensi yang saya ingin kembangkan. Oh iya ya. Nah, untuk lebih detailnya, kira-kira nih kompetensi mana yang akan Bapak observasi? Ya, untuk melakukan coaching kali ini mungkin saya lebih mengarahkan kepada pertanyaan berbobot gitu Pak. Oh iya iya iya. Jadi pertanyaan berbobot ya Pak ya. Terus itu saja Kak? Ya, itu yang lebih ditekankannya Pak. Oh iya. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaian dari tujuan yang Bapak kembangkan itu seperti apa sih? Ya, jadi untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini, indikator yang diinginkan adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach, dengan cara apa bertanya, berasal dan mendengarkan masalah yang ada di coach itu sendiri. Oh baik Pak, itu sangat luar biasa kalau begitu Pak ya. Jadi Pak Rus, selamat melakukan coaching ya. Ya, iya Pak. Oke Pak, semoga apapun rencananya nanti untuk coaching berjalan sesuai dengan rencana apa yang telah Pak Rus harapkan ya. Oke silakan Pak, sukses selalu ya Pak ya. Oh, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tatang, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah Pak, baik, alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah Pak, ya saya juga ikut senang mendengarkan. Tapi saya amati hari ini Bapak tidak kelihatan bersemangat dan dari biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apa ada masalah? Itulah Pak sebenarnya, jadi memang ada sedikit masalah Pak tentang pembelajaran di kelas saya Pak. Oh, apa hari ini Pak Tatang ada waktu kita sekedar berbincang lebih lanjut mengenai keluh kesah yang Bapak rasakan? Iya Pak, alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari kebelakangan ini memang saya sedikit tidak nyaman dan pikiran saya juga tidak tenang gitu Pak. Jadi begini Pak, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan itu, dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Ya Pak, jadi saya berharap mendapatkan ketenangan dan bisa menceritakan keluh kesah saya Pak itu Pak. Baik, baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu atau yang Bapak dapatkan? Ya, jadi ya memang sebenarnya saya berharap mendapatkan solusi dari masalah ini Pak. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Pak. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa-apa, silahkan diceritakan. Ya Pak, jadi sebenarnya ini masalah tentang asesmen pembelajaran Pak. Oh iya, ya. Selama ini bagaimana Bapak menerapkan asesmen di kelas Bapak? Jadi menurut saya sebenarnya ini bukan masalah serius juga sih sebenarnya Pak. Lantas apa yang sudah Bapak terapkan di kelas
belum berbuah baik, Pak? Ya, jadi sebenarnya beberapa hari ke belakang Bapak pengawas melakukan supervisi kelas dan mengkritik proses pembelajaran yang saya lakukan gitu, Pak. Ya, ya, ya. Bagaimana hasil penilaian siswa selama ini, Pak? Jadi sebenarnya sepertinya Bapak pengawas itu sedikit keberatan tentang waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks, Pak. Ya, ya, ya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan juga kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, Pak, seperti menggunakan referensi buku perpustakaan, kemudian apa yang saya sampaikan juga saya rasa mengacu pada kurikulum. Jadi ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Baik, kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, jadi saya menggunakan berbagai sumber buku seperti memakai buku perpustakaan, kemudian saya juga sekali menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif gitu, yang menyenangkan dan menarik minat siswa menurut saya gitu, Pak. Tapi mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks pada waktu itu? Nah, menurut saya, gitu, Pak, sumber belajar yang saya gunakan sudah cukup memudahkan murid, Pak. Seperti murid terlihat termotivasi, kemudian sejauh ini juga yang saya rasa saya juga masih mengacu pada kurikulum, Pak. Sebenarnya itu sudah bagus menurut saya, Pak. Jadi kemudian soal output menurut Bapak itu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar itu menggunakan sumber-sumber belajar tersebut, ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar pun murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Iya, Pak, betul juga ya. Saya memang tidak kepikiran ke sana sebelumnya, dan selama ini memang juga masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya memang juga kurang maksimal juga, Pak. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks itu sebagai sumber belajar. Memungkinkan harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga supaya hasilnya maksimal. Iya, Pak. Saya pikir juga ada benarnya juga seperti itu, Pak. Ya, jadi setelah Bapak bercerita, ya sekarang bagaimana perasaan Pak Tatang yang dirasakan? Ya, Pak, terima kasih sekali, Pak. Terus terang saya sudah merasa sedikit nyaman karena Bapak memberikan masukan, akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal, Pak, sebenarnya. Suatu hal yang buat saya resah sehingga sedikit kepikiran juga, dan pekerjaan juga sedikit terbengkalai gitu, Pak. Baik, kalau begitu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah selama ini? Ya, sebenarnya Pak, karena yang membuat saya resah karena kan kemarin Bapak pengawas melakukan supervisi kelas dan menyampaikan juga tentunya kepada kepala sekolah, ya takutnya ada ada tindak lanjut yang di kemudian hari yang menjadi masalah bagi saya, Pak. Itu. Oh, iya, iya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bapak itu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Nah, karena Bapak
tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Bapak memberikan argumen, ya, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah. Iya Pak, betul. Tapi kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolahnya Pak ya? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Bapak dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Iya Pak, terima kasih, mudah-mudahan seperti itu Pak. Amin amin amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Ya Pak, jadi saya berniat menemui Bapak Kepala Sekolah dan membicarakan hal ini Pak. Mudah-mudahan beliau juga memberikan solusi pada saya Pak. Ya. Sebuah rencana yang sangat bagus Pak. Lalu kira-kira apakah masalah atau hal lain yang akan Bapak lakukan? Ya Pak, saya juga berencana insya Allah menemui Bapak Pengawas juga, dan saya juga meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait kegiatan pembelajaran kedepannya, saya juga akan menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada Bapak Pengawas terkait pembelajaran yang baik itu Pak. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak itu untuk selanjutnya? Ya Pak, setelah ini saya akan mulai menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajar mengajar saya, dan mengenai sumber belajar yang saya pernah gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian tidak bisa mengakomodir kebutuhan belajar murid Pak. Wah, subhanallah, luar biasa Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus. Menurut saya sangat setuju dengan ide itu. Ya Pak, alhamdulillah Pak, saya bersyukur sekali. Jadi sekarang saya sudah merasa lega, karena jujur sebelumnya saya merasa takut salah dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita Pak. Jadi takutnya nanti menjadi melebar seperti itu Pak. Iya, alhamdulillah. Saya merasa senang dan sangat bersyukur Pak, pada akhirnya Bapak itu sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah ada batasan deadline waktunya? Ya baik Pak, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi dalam kegiatan pembelajaran. Saya akan mengacu kepada kurikulum, kemudian mematuhi aturan atau saran dari Bapak Pengawas juga tentang menggunakan buku teks. Kemudian secepatnya juga saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Pengawas, insya Allah besok atau lusa Pak. Ya Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini memang saya juga memikirkannya, dan saya juga akan berusaha berkomunikasi dengan rekan-rekan guru atau rekan sejawat di sekolah, sehingga barangkali bisa bersama-sama dan juga saling mengingatkan seperti itu Pak. Wah, ini ide yang bagus sekali Pak. Semoga
semoga semua dapat segera terselesaikan ya Pak, dan Bapak dapat bekerja dengan suasana yang tenang dan nyaman. Amin amin ya rabbal alamin, dan terima kasih sekali Pak atas waktu dan juga saran masukannya, sehingga sekarang saya merasa lega dan enakan. Semoga nanti kita bisa menjadi guru-guru yang memberikan teladan baik bagi para murid kita Pak. Amin 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 amin. Ya sama-sama Pak, sama-sama. Ya Pak, sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya. Kebetulan saya juga ada janji dengan murid-murid saya karena ada latihan upacara untuk kegiatan hari Senin Pak. Oh iya, iya. Silakan Pak, silakan. Ya sekali lagi terima kasih Pak. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk semuanya Pak. Pak Rus dan Pak Tatang, alhamdulillah barusan sudah mempraktekkan coaching, sudah sangat luar biasa ya. Pak Rus sebagai coach, yang mana Pak Tatang sebagai coachnya, itu dalam prakteknya itu sudah luar biasa ya. Selanjutnya saya ke Pak Rus dulu ya, mengenai kegiatan yang sudah dibuat tadi Pak Rus ya. Pak Rus pada saat jadi coach nih, tadi sudah sangat baik, secara keseluruhan menurut saya sudah sangat baik, bagus, sangat mengena pada tiap-tiap tahapannya ya Pak ya. Nah, dari coaching tadi nih, apa indikator yang ingin Bapak kembangkan sudah tercapai belum? Ya, menurut pribadi saya Pak, indikator yang saya kembangkan beberapa pertanyaan berbobot tadi, ya rasa sudah tercapai dengan menggali pertanyaan itu melalui mendengarkan coaching, seperti itu Pak. Oh iya, oke. Jadi secara keseluruhan saya sudah melihat bagaimana coach yang sudah sangat luar biasa ya. Bapak sudah mendengarkan aktif, menggunakan rasa ya Pak ya. Dan saya lihat Bapak mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi terhadap coach ya, sesuai dengan alur tirta gitu Pak ya. Nah, pada coaching ini Bapak bisa menggali serta mendorong coach untuk mencari jalan atau solusi sendiri untuk dibuat dalam rencana aksi nyata ke depannya ya Pak ya. Nah, jika saya memberikan poin antara 1 sampai 4 nih Pak ya, saya akan memberikan nilai atau poin ke Bapak ya 3,5 Pak gitu ya, karena sudah sangat luar biasa. Pertanyaan dulu ya Pak ya. Iya. Oh iya. Terima kasih Pak, terima kasih. Nah, setelah coaching ini Pak Rus, kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan? Ya, dalam coaching ini akan ada beberapa kompetensi yang perlu dikembangkan ya, selain pertanyaan berbobot ya Pak, mendengarkan aktif dan memberdayakan coaching. Mungkin kompetensi 2 ini akan menjadi PR buat saya untuk lebih menambah pengetahuan serta menggali apa namanya melalui coaching ini ke depan lebih baik. Nah, sehingga segala kompetensi seorang coaching itu bisa dilaksanakan semuanya. Nah, sehingga menjadi coach yang lebih bagus gitu Pak. Dan saya yakin Pak, apabila Pak Rus di posisi coach, dalam melaksanakan coach itu pasti akan mendapatkan atau menggali semua masalah-masalah coachnya ya, dan bisa mengarahkan berdasarkan dari mendengarkan atau membuat pertanyaan berbobot untuk mendapatkan solusi. Ya oke Pak Rus ya, saya sangat salut, luar biasa, sukses selalu untuk Pak Rus. Ke depan nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan ya Pak. Oke, demikian untuk coaching kali ini ya. Saya sebagai pengamat yang mengamati Pak Rus sebagai coach dan Pak Tatang sebagai coach, demikian coaching ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anggi. Waalaikumsalam Pak Tatang. Iya Pak Anggi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak,
rencana aksi dan tanggung jawab. Ini yang akan saya jadikan acuan untuk melakukan coaching pada kesempatan ini, Pak. Iya. Baik Pak Anggi, untuk coaching nanti ya, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, kompetensi coaching ini sebenarnya ada beberapa sih, Pak. Di antaranya adalah mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot, lalu memberdayakan coach itu sendiri. Itu mungkin beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak. Iya Pak Anggi. Nah, untuk lebih detailnya nanti kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak observasi? Ya, untuk melakukan coaching kali ini mungkin saya lebih mengarah kepada pertanyaan berbobot, Pak. Oh, pertanyaan berbobot ya. Terus ada lagi? Ya, itu saja yang lebih akan yang lebih saya akan tekankan, Pak. Baik. Nah, kira-kira indikator pencapaian dari tujuan yang Bapak kembangkan seperti apa, Pak? Ya, Pak. Jadi untuk kompetensi pertanyaan berbobot, Pak, ya, indikator yang ingin diinginkan saya adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka ya, Pak, kepada coach dengan cara apa bertanya berasal dari mendengarkan masalah yang ada pada coach itu sendiri. Luar biasa sekali Pak Anggi. Jadi Pak Anggi, selamat melakukan coaching ya. Ya, Pak. Baik Pak Anggi, semoga apapun rencana nanti untuk coaching mudah-mudahan berjalan sesuai dengan rencana dan apa yang Pak Anggi harapkan. Oke, silakan. Saya selalu ke Pak Anggi. Siap. Terima kasih Pak Tatang. Assalamualaikum Pak Rus. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana Bapak, sehat? Alhamdulillah Pak Rus. Ada apa nih? Apa yang ingin dibicarakan hari ini sampai Bapak membuat janji segala sama saya? Sebelumnya saya minta maaf ya, Pak, menggunakan atau mengganggu waktunya. Saya ingin membicarakan terkait anak-anak di kelas nih, Pak. Oh, begitu. Kira-kira masalah apa ya, Pak, ya? Ada apa dengan anak-anak, Pak? Anak-anak itu kalau diajak diskusi cenderung pasif nih, Pak. Saya suka bingung nih harus digimanakan itu supaya anak bisa aktif saat diskusi. Oh, gitu ya, Pak, ya. Memang sih itu satu hal yang sering dihadapi oleh guru-guru ya, Pak, ya. Jadi Bapak ini bingung karena anak-anak kurang aktif pada dalam pembelajaran di kelas. Ya itu, Pak. Itu. Oke, Pak Rus, ya, dari pembicaraan sekarang apa nih yang ingin Bapak dapatkan kali ini? Saya ingin mendapatkan ide-ide baru supaya anak-anak itu aktif di kelas nih, Pak. Nah, jadi Pak Rus ingin muridnya itu aktif dan Pak Rus sendiri ingin mendapatkan ide baru. Kira-kira nih ide baru apa sih yang Bapak maksudkan? Gini ya, Pak, kalau di kelas itu saya sudah mempersiapkan media pembelajaran dan berharap anak-anak itu aktif dalam pembelajaran. Ternyata keadaan yang terjadi tidak sesuai harapan. Oh, begitu ya. Bapak sudah mempersiapkan media juga, anak-anak masih tetap tidak aktif, Pak, ya? Bapak bisa menyebutkan kira-kira media pembelajaran apa saja yang sudah Bapak gunakan? Ya sering, Pak, itu diantaranya menggunakan PowerPoint, video. Anak-anak tidak begitu antusias. Oh, menurut Bapak nih, apa yang membuat anak-anak kurang antusias atau kurang aktif? Mungkin karena bosan ya, Pak. Karena media yang digunakan itu saja. Kalau boleh saya tahu nih, Pak, dari mana Bapak dapat menyimpulkan seperti itu? Dulu kalau lihat saya menayangkan video itu mereka sangat antusias, ya. Suka bertanya apa ini, apa itu, Pak, apa ini. Oh, jadi
Bapak merasa perbedaan ya. Perbedaan apa lagi yang Bapak rasakan? Eh, Kemarin ya Pak, waktu pembelajaran saya ketika diskusi, saja mereka itu cenderung pasif. Oh begitu ya Pak Rus. Ada perbedaan ya respon sekarang dengan dulu. Ketika Bapak menggunakan media pembelajaran tersebut, kira-kira menurut Bapak apa sih penyebabnya? Mungkin bosan juga ya. Eh, Karena sering menggunakan media itu jadi tidak ada hal yang menarik. Mereka mungkin atau saya yang bosan ya, ya Pak. Oh, jadi menurut Bapak mereka atau murid yang ada di pembelajaran Bapak itu merasa bosan ya Pak ya? Iya Pak. Saya rasa seperti itu kira-kira. Memang Pak Rus mengharapkan murid yang bagaimana sih dalam pembelajaran Pak Rus sendiri? Ya saya ingin menginginkan itu siswa ya saya itu aktif, responsif Pak. Oh, saya sepakat dengan Pak Rus ya kalau melihat siswa atau murid aktif dalam pembelajaran kita, tentunya kita selaku guru itu akan senang Pak ya. Iya Pak. Padahal saya selama ini mengajar itu suka memakai media pembelajaran yang menurut saya bagus, yang tidak yang bisa itu mengaktifkan siswa. Bagus itu Pak, memang mengajar itu akan lebih baik jika kita memakai media yang menarik ya Pak ya. Dari semua media pembelajaran yang pernah Bapak buat nih, media pembelajaran mana yang membuat anak berperan aktif di kelas? Media pembelajaran yang membuat siswa aktif dan tertarik itu adalah video animasi, atau menggunakan lagu Pak, sama game gitu. Kira-kira menurut Bapak ya, media itu masih relevan digunakan untuk pembelajaran nanti? Oh iya Pak. Anak-anak sedang senang itu sama game karena bisa gerak leluasa. Saya akan mencoba menggunakan itu lagi Pak, mungkin dengan game yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan saya akan mencari lagu-lagu terkini yang bisa dijadikan media pembelajaran buat saya. Oh, saya kira itu cukup bagus tuh Pak. Kira-kira ada media lain lagi nggak yang bisa digunakan? Sepertinya saya menggunakan aplikasi pembelajaran Pak, Minimeter, Padlet, mungkin mencari lagi yang lainnya gitu. Bagus sekali Pak Rus ya. Coba saja menggunakan aplikasi-aplikasi yang anak pun bisa menggunakannya ya biar lebih seru itu. Iya Pak. Saya akan mencobanya. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakannya? Sepertinya minggu depan Pak. Saya harus searching dulu di aplikasinya, dan tutorial dulu cara memainkannya. Bagus tuh Pak Rus, lebih cepat lebih baik ya. Kira-kira ada yang bisa membantu Pak Rus tidak? Sepertinya ada Pak. Saya mau meminta bantuan rekan sejawat, karena diantaranya suka ada yang menggunakan aplikasi pembelajaran. Oh sip Pak, kalau ada yang bantu alhamdulillah Pak ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Amin, amin, amin Pak. Oke Pak Rus, dari obrolan kita hari ini bisa saya simpulkan kalau Pak Rus itu merasa murid Pak Rus itu bosan atau tidak aktif dalam pembelajaran di kelas ya. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Pak Rus akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan akan meminta bantuan kepada rekan sejawat ya, seperti dalam mereka yang sudah menggunakan aplikasi pembelajaran tadi, bukan begitu Pak Rus? Ya betul, betul, betul Pak. Baik Pak Rus ya, bagaimana perasaannya setelah obrolan kita kali ini? Alhamdulillah Pak. Merasa terbantu, merasa terbantu. Terima kasih. Syukurlah Pak Rus ya. Baiklah, saya jadi penasaran nih bagaimana reaksi anak-anaknya nanti. Kabarin saya Pak. Iya Pak, nanti saya kabarin ya Pak. Ya semoga semuanya lancar ya Pak Rus. Ada lagi yang ingin dibicarakan Pak? Saya kira cukup Pak.
nanti saya lihat bagaimana hasilnya. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, Pak Rus ya, kita bertemu lagi nanti, kita ngobrol lagi di pembahasan yang lain. Baik Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Andi dan sudah sangat luar biasa sekali ya dalam mempraktekkan coaching ini. Baik, selanjutnya saya ke Pak Anggi mengenai kegiatan yang sudah dibuat tadi dalam praktek coaching ya. Pak Anggi pada saat menjadi coach tadi sudah sangat baik, bagus dan mengena ya untuk setiap tahapan coachingnya. Nah dari coaching tadi, apakah indikator yang ingin Bapak kembangkan itu sudah tercapai Pak? Ya Pak, menurut pribadi saya indikator yang saya kembangkan itu berupa pertanyaan berbobot tadi saya rasa sudah Pak, sudah tercapai dengan menggali pertanyaan melalui mendengarkan kunci seperti itu Pak. Ya baik. Jadi secara keseluruhan saya juga tadi melihat menyimak bagaimana coachnya sudah sangat luar biasa. Bapak tadi sudah mendengarkan aktif, kemudian menggunakan rasa, dan saya lihat juga Pak Anggi sudah mampu atau menunjukkan gitu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan tahapan tirta. Nah pada coaching ini Bapak bisa menggali serta mendorong coach untuk mencari dan menemukan solusi sendiri itu dalam untuk dibuat dalam rencana aksi nyata ke depan. Nah, jika saya memberikan poin di antara 1 sampai dengan 4, saya akan memberikan poin 3,9 lah untuk Pak Anggi karena sudah sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Pak. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Nah, setelah coaching ini, Pak Anggi, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan? Ya dalam coaching ini kan ada beberapa kompetensi yang perlu dikembangkan Pak ya. Selain pertanyaan berbobot yang mendengarkan aktif dan memberdayakan coaching, mungkin kompetensi 2 ini akan menjadi PR Pak buat saya untuk lebih menambahkan pengetahuan serta menggiatkan melakukan coaching ke depannya lebih baik lagi Pak, sehingga segala kompetensi seorang coach itu bisa terlaksana semua sehingga menjadi coach yang lebih bagus lagi Pak. Baik Pak Anggi, saya juga yakin apabila Pak Anggi di posisi coach itu dalam melaksanakan coaching pasti dapat menggali semua masalah coachingnya dan bisa mengarahkan berdasarkan dari mendengarkan dan membuat pertanyaan yang berbobot untuk mendapatkan solusi. Oke Pak Anggi, saya sangat salut, luar biasa, sukses selalu untuk Pak Anggi ke depannya. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatannya Pak Anggi. Oke, demikian untuk kegiatan coaching ini. Saya sebagai pengamat yang mengamati Pak Anggi sebagai coach dan juga Pak Rus sebagai coach. Oke, demikian coaching ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya bagaimana kabar ini hari Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya, pada kesempatan nanti Bapak akan menjadi coach pada praktek coaching. Nah kira-kira apa yang sudah Bapak persiapkan? Ya tentunya dalam praktek coaching ini kita menggunakan satu metode dengan alur tirta. Tentunya diawali dengan merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini yang akan saya jadikan acuan untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini Pak. Oh ya. Oke Pak, baik untuk coaching nanti
kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya Pak, kompetensi coaching ini kan sebenarnya ada beberapa. Nah, diantaranya saya akan berfokus pada mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot, lalu juga memberdayakan coach itu sendiri. Itu mungkin beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak. Oh ya ya ya. Nah, untuk lebih detailnya nanti kira-kira kompetensi mana yang akan Pak Tatang observasi? Ya Pak, untuk coaching kali ini saya lebih berfokus dan mengarah kepada pertanyaan berbobot, Pak. Oh ya 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 Pak. Pertanyaan berbobot. Terus itu saja kah? Ya, itu yang lebih saya tekankan, Pak. Oke, ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang Bapak kembangkan itu seperti apa, Pak? Jadi untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini, indikator yang diinginkan adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach dengan cara apa, bertanya, berasal dari mendengarkan masalah yang ada di coach itu sendiri. Oke, baik. Luar biasa kalau begitu, Pak. Jadi Pak Tatang selama melakukan coachingnya, ya, selamat melakukan coachingnya. Iya Pak. Oke, semoga apapun rencana nanti untuk coaching berjalan sesuai rencana dan apa yang diharapkan. Nah, Pak silahkan, sukses selalu untuk Pak Tatang. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Pak Anggi. Bagaimana Pak Anggi sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Tatang. Mohon maaf ya, saya mengganggu waktu Pak Tatang. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan Pak Tatang ini Pak. Aduh. Tidak apa-apa Pak Rus, silahkan. Kebetulan saja saya juga hari ini. Pak Rus. Pak Rus. Kan Pak Rus. Suaranya panggil kira. Siap. Betul Abi ya? Alhamdulillah. Sobat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Tatang. Waalaikumsalam Anggi. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Anggi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Tatang. Mohon maaf nih, saya mengganggu waktu Pak Tatang sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait permasalahan saya nih Pak. Tidak apa-apa Pak Anggi, silakan saja. Kebetulan juga saya hari ini tidak ada kegiatan. Baik Pak, kalau begitu terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama Pak Anggi. Ya, kira-kira apa yang mau dibicarakan sama saya Pak? Begini Pak, terkait pembelajaran saya di kelas Pak, saya cukup bingung melihat antusiasme siswa pada proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Itu mereka dalam pembelajaran saya itu khususnya itu terlihat itu kurang bersemangat Pak rupanya. Jadi kalau saya sedang menjelaskan gitu Pak ya, banyak anak-anak yang malah asik mengobrol Pak. Mereka ada juga yang malah bermain-main gitu dan ketika diberi tugas bukannya mengerjakan malah mereka bermain gitu ya. Jadi kadang-kadang dalam proses pembelajarannya itu tidak tuntas Pak, karena waktu pas mau diperiksa saya ya karena mereka habis waktunya dengan bermain, jadi tugasnya itu tidak selesai gitu. Jadi banyak mungkin sekitar ya 15 orang lah yang bisa mengerjakannya Pak, yang tuntas itu. Begitu ya Pak Anggi. Jadi Pak Anggi mengalami sedikit kebingungan terkait pembelajaran di kelas Bapak ya. Jadi beberapa murid terlihat tidak semangat, kemudian tidak fokus dan kurang motivasi belajarnya itu ya.
Iya betul Pak Tan. Jadi apa hasil belajarnya itu juga jauh dari harapan saya Pak. Jadi banyak dari murid Pak Anggi yang apa nilai hasilnya di bawah kriteria ketuntasan itu ya Pak ya? Betul Pak. Iya. Eh, Baik Pak. Kira-kira setelah kita ngobrol nanti eh, apa yang Bapak Anggi harapkan setelah kita ngobrol hari ini? Jadi gini Pak ya, harapan saya dengan saya ngobrol dengan Pak Tatang hari ini itu mudah-mudahan Pak nih saya itu mendapatkan solusi atau ide dalam memecahkan permasalahan saya ini Pak. Baik Pak Anggi. Kalau boleh tahu, ini mah menurut Bapak Anggi, kira-kira yang menyebabkan murid-murid Pak Anggi kurang termotivasi belajarnya, kenapa Pak? Hmm, kurang lebih mungkin karena pembelajaran yang saya bawakan membosankan kali Pak ya. Jadi mereka tidak apa namanya merasa bosan gitu. Jadi dalam menghadapi pembelajaran saya itu. Eh, Terlihat bosan, Ya. mungkin kurang tertarik seperti Tertarik itu. ya. Nah, kira-kira yang menyebabkan mereka bosan dan kurang tertarik itu apa Pak Anggi? Atau mungkin karena metode pembelajaran yang saya apa namanya yang saya bawakan itu yang saya gunakan itu saat melakukan kegiatan mungkin ya Pak ya. Oh iya. Jadi menurut Pak Anggi media dan juga metodenya di pembelajaran di kelas Pak Anggi mungkin kurang tepat atau seperti apa ya Pak? Ya Pak, saya hanya menggunakan memang dalam pembelajaran itu hanya menggunakan media pembelajaran itu hanya buku teks Pak. Kadang-kadang saya hanya mencatat di papan tulis Pak. Kemudian metode yang saya terapkan dalam menjelaskan materinya itu kebanyakan itu dengan metode ceramah Pak. Jadi pada intinya menurut Pak Anggi sendiri bahwa apa yang menyebabkan murid Pak Anggi itu kurang termotivasi dalam pembelajaran itu karena media dan metode yang Bapak gunakan, betul ya Pak? Betul Pak. Baik Pak, setelah Bapak bercerita tentang kondisi pembelajaran Bapak di kelas tadi, kira-kira menurut Pak Anggi kondisi pembelajaran seperti apa yang Bapak Anggi harapkan? Iya Pak, yang seperti yang tadi saya sampaikan ya Pak ya, saya itu menginginkan murid-murid saya itu memiliki motivasi yang tinggi Pak. Jadi saat mengikuti pembelajaran saya itu mereka itu antusias semua dalam pembelajaran saya Pak. Nah, baik. Menurut Pak Anggi, kondisi pembelajaran seperti apa yang menunjukkan bahwa murid-murid itu memiliki motivasi tinggi ketika mengikuti pembelajaran? Menurut saya Pak ya, murid-murid itu bisa aktif gitu ya, penuh antusias mengikuti kegiatan pembelajaran, fokus dan saat diberikan tugas mereka selalu mengerjakan dengan sungguh-sungguh sehingga harapan saya nanti mereka mendapatkan nilai yang memuaskan gitu. Kalau misalkan seperti yang Bapak Anggi sebutkan tadi, seperti siswa memiliki motivasi tinggi, kemudian aktif dalam pembelajaran, antusias ketika mengikuti pembelajaran, kemudian fokus dan nilainya tinggi, itu misalkan kalau dimisalkan itu di level, misal itu levelnya level 10. Kalau menurut Pak Anggi sekarang yang berjalan, kalau di level 1 misalkan di antara 1 sampai 10 sekarang berada di level berapa? Kalau menurut saya Pak ya, untuk level siswa di kelas dalam pembelajaran saya, kalau berbicara level itu rata-rata ada di level 6 Pak lah, kira-kira level 6. Level 6 ya, level 6. Bagaimana Pak Anggi bisa menyimpulkan bahwa situasi pembelajaran saat ini berada di level 6? Ya itu Pak, karena mayoritas murid-murid saya itu masih banyak yang belum memiliki motivasi belajar yang tinggi tadi Pak. Baik. Level 6 ya Pak. Baik. Menurut Pak Anggi, usaha apa yang dapat Pak Anggi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar di kelas? Usaha apa ya? Bagaimana ya?
Pak ya, saya harus membuat atau menambah media pembelajaran yang saya gunakan mungkin Pak ya. Ya, media pembelajaran. Kira-kira seperti apa itu, Pak? Saya mungkin akan menggunakan media yang beragam mungkin Pak, disesuaikan dengan materi yang akan saya bawakan nantinya Pak ya. Misalnya saya akan menggunakan media video pembelajaran kali Pak ya, dan alat peraga mungkin. Jadi tidak hanya menggunakan buku teks atau ceramah saja gitu Pak ya. Ya baik Pak, bagus sekali Pak. Selain itu, apalagi selain media pembelajaran, mungkin apa yang bisa Bapak lakukan? Mungkin saya akan perlu memvariasi metode pembelajaran juga mungkin Pak ya. Jadi bukan hanya ceramah tadi, saya kan yang biasa ceramah. Mungkin di sini adanya penugasan bisa ditambah dengan metode diskusi, pembagian kelompok, mungkin Pak ya, permainan, praktik percobaan atau bermain peran mungkin yang supaya mereka lebih lebih aktif lagi mungkin Pak ya. Baik, saya setuju sekali dengan pendapat Pak Anggi untuk meningkatkan motivasi belajar itu. Kira-kira kalau misalkan rencana Bapak ini dilaksanakan, kira-kira Pak Anggi misalkan bisa menaikkan dari level 6 ke level berapa? Ya kalau untuk saat ini Pak ya kan belum saya coba ya. Kalau bisa naik sampai level 8 juga sudah cukup bagus mungkin Pak ya. Baik, bagus Pak Anggi mau dinaikkan ke level 8 ya Pak, luar biasa. Saya setuju dengan rencana Bapak. Namun sebelumnya kira-kira kendala yang Bapak hadapi untuk menjalankan rencana tersebut untuk memperbaiki proses pembelajaran, untuk meningkatkan motivasi belajar murid apa sih? Begini Pak ya, untuk saat ini kendala salah satunya itu terkait sarana prasarana Pak. Jadi sarana pembelajaran Pak. Baik, sarana belajar ya Pak. Kira-kira sarana belajar seperti apa yang dapat mendukung rencana dari Bapak? Itu Pak seperti proyektor Pak itu dan sekolah itu kan baru punya satu set Pak, sedangkan kan yang menggunakan itu ada 6 kelas Pak ya. Jadi kami harus bergantian gitu. Jadi pada saat proyektor itu digunakan orang lain, guru lain, saya harus menunggu gitu ya. Jadi termasuk juga perangkat audionya juga cuma ada satu Pak gitu. Terus terkendala juga jaringan wifi kalau saya mau menggunakan YouTube gitu menyiarkan itu terbatas Pak. Iya baik Pak Anggi. Untuk mengatasi kendala tersebut, bagaimana rencana Bapak? Ya mungkin Pak saya akan salah satunya itu membuat jadwal mungkin Pak ya agar tidak bentrok dalam penggunaan media pembelajaran ini Pak ya, untuk mensiasatinya saat saya bisa juga saya menggunakan gadget Pak. Iya. Nah, selanjutnya seperti ini Pak Anggi. Adakah atau siapa yang bisa membantu mewujudkan rencana-rencana Bapak? Yang dapat membantu ada Pak. Mungkin saya nanti akan berdiskusi dengan rekan sejawat. Kebetulan kan ada yang masuk ke dalam guru penggerak ya. Yes. Saya yakin mereka itu bisa memberikan saran masukan kepada saya Pak untuk memperbaiki kualitas pembelajaran saya. Luar biasa sekali Pak Anggi. Kita sudah berada di akhir obrolan. Kira-kira bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana yang sudah Bapak ceritakan tadi? Begini Pak ya, pertama mungkin saya akan mengevaluasi atau mereview RPP saya gitu ya, mempersiapkan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan materi pembelajaran Pak ya. Kemudian menambah metode pembelajaran gitu Pak, dan juga saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya untuk membantu saya merefleksikan dan memperbaiki kualitas pembelajaran saya yang dengan harapan itu yang dapat menyenangkan murid pada akhirnya Pak. Ya Pak, semoga apa yang Pak Anggi rencanakan bisa berjalan dan terwujud dengan baik ya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik Pak Anggi, kita akan bertemu kembali minggu depan. Saya ingin mendengar cerita Bapak bagaimana setelah menjalankan rencana Bapak.
Baik Pak, kalau begitu saya pamit mohon diri Pak ya. Terima kasih atas waktunya, sekali lagi mohon maaf ya Pak ya. Baik Pak, kalau begitu sama-sama Pak, silakan Pak. Ya Pak, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, tepuk tangannya untuk Pak Anggi dan Pak Tatang, sudah sangat-sangat luar biasa ya dalam mempraktikkan coaching ini. Oke baik, selanjutnya saya ke Pak Tatang ya. Mengenai kegiatan apa yang sudah dibuat tadi ya coaching ini, Pak Tatang itu pada saat jadi coach tadi sudah sangat baik, bagus, sangat mengena pada tiap-tiap tahapannya. Nah, dari coaching tadi, apakah indikator yang ingin Bapak kembangkan sudah tercapai apa belum? Ya, menurut pribadi saya Pak, indikator yang saya kembangkan tadi berupa pertanyaan berbobot. Tadi saya rasa sudah saya lakukan Pak. Kemudian sudah tercapai dengan menggali pertanyaan melalui mendengarkan coaching seperti itu Pak. Ya, oke. Jadi secara keseluruhan saya sudah melihat bagaimana coach yang sudah sangat luar biasa. Bapak sudah mendengarkan aktif, menggunakan rasa, dan 4 yang saya lihat dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya sesuai dengan alur Tirta. Nah, pada coaching ini Bapak bisa menggali serta mendorong coach untuk mencari jalan atau solusi sendiri untuk dibuat dalam rencana aksi nyata ke depan. Nah, jika saya memberikan poin 1 ke 4 ya, atau 1 sampai 4 lah ya, saya akan memberikan nilai atau poin ke Pak Tatang itu nilainya kisaran dia 3,8 lah Pak, karena sudah sangat luar biasa menurut saya ya. Tepuk tangan untuk Pak Tatang. Ya Pak, terima kasih sekali Pak. Terima kasih. Nah, setelah coaching ini Pak Tatang, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Baik Pak, dalam coaching ini kan sebenarnya ada beberapa kompetensi yang perlu dikembangkan. Nah, selain tadi saya menekankan pada pertanyaan berbobot, mungkin saya perlu kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberdayakan coach. Mungkin 2 kompetensi ini yang menjadi PR buat saya untuk lebih menambah pengetahuan serta meningkatkan keterampilan coaching ini ke depannya bisa lebih baik Pak, sehingga kompetensi seorang coach itu bisa terlaksana semua sehingga menjadi coach yang lebih baik lagi Pak. Nah, dan saya yakin apabila Pak Tatang di posisi coach dalam melaksanakan coach itu pasti akan mendapatkan atau menggali semua masalah-masalah coachingnya, dan bisa mendengarkan berdasarkan dari mendengarkan dan membuat pertanyaan berbobot untuk mendapatkan solusi. Ya oke, Pak Tatang, saya sangat salut, luar biasa, sukses selalu untuk Pak Tatang. Ke depan nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan ya Pak. Oke, demikian untuk coaching ini ya. Saya sebagai pengamat yang mengamati Pak Tatang sebagai coach dan Pak Anggi sebagai coach sudah sangat luar biasa. Oke, demikian coaching ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.